Gubernur Anies juga sama. Kemarin saya tanya cerita dengan Pak Saganda, Pak Anies kemarin dipaksa untuk mengeluarkan IMB, dia nggak mampu karena dia hanya seorang gubernur. Loh, kalau jadi presiden nanti gimana? Mampu nggak dia melawan oligarki, kekuasaan ekonomi, kekuasaan partai? Sama juga. Artinya masuk lubang, keluar lubang lagi, masuk lubang lagi. Tetapi saya baru tahu bahwa itu dapat tekanan. Loh, kalau tekanan jadi harus jadi presiden. Nanti setelah jadi presiden, kasusnya sama juga dengan Pak Jokowi bilang. Tidak bisa melawan kekuasaan ekonomi, tidak bisa juga melawan kekuasaan partai. Kenapa? Memang sistem politik itu seperti itu. Dan jangan salah saya bilang, Indonesia ini sudah dikuasai hanya beberapa orang saja. Minta juga. Sekarang transaksinya udah ratusan miliar untuk menempatkan A, menempatkan B, atau menerima A, menerima B. Kan itu sudah rahasia publik tuh, Kanda. Nah, itu yang artinya Gitu. artinya ada persoalan yang lebih substansi. Urusan negeri ini ada mental yang sudah Rusak. rusak. Ritual pemilu 5 tahun dan sudah kita ikuti sejak reformasi 1999 sampai dengan saat ini sudah berapa kali pemilu. Tidak ada satu hal 99, 2004, 2009, 14, 19, 5 kali pemilu. 5 kali pemilu. Udah cukup lumayan artinya kita mengikuti kontestasi era demokrasi ya setelah 36 tahun masa pemerintahan Pak Harto. Tentu kan kita harapkan reformasi ini kan bawa kebaikan. Kontestasi juga yang kira-kira mendapatkan pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan. Tetapi setiap 5 tahun ritual ini berjalan, tidak ada kontestasi itu menunjukkan proses yang substantif untuk mendapatkan seorang pemimpin. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi semuanya melihat popularitas, kemudian elektabilitas. Tidak pernah ada pembahasan, ya ini nggak tahu siapa yang harus melakukan ini sebetulnya. Apakah para guru besar, ya, apakah DPR atau ke MPR. Artinya bagaimana memetakan persoalan bangsa ini. Ya seperti kita dalam perusahaan lah. Perusahaan itu kalau untuk menempatkan seseorang, kita mesti tahu dulu jenis pekerjaannya apa, lalu kualifikasi orang yang diperlukan apa, kemudian kompetensi yang dibutuhkan apa, lalu kita cari, baru kita isi. Nah sama juga kalau kita pergi ke dokter, berobat, dicek, diagnosa sakit jantung, diobati oleh dokter jantung. Kalau tidak jelas penyakitnya, diobati oleh orang yang juga tidak jelas, hanya terkenal saja, kira-kira pasien itu pasti akan mati.
Sama dengan posisinya negeri kita ini tidak pernah berubah. Artinya sejak kontestasi pasca masa transisi 1999-2004, pada saat itu perubahan konstitusi yang luar biasa, ya, sangat kebablasan, sehingga ekonomi kita menjadi liberal, ya, semuanya serba liberal, dan kita sudah menjauh daripada nilai-nilai yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itulah di mana yang terjadi sampai dengan saat ini. Nah, saya ingat tahun 2004 maju seorang SBY, kemudian sangat populer, kemudian ya membawa udara perubahan. Pokoknya Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baiknya bagaimana kan tidak pernah ada ukuran. Jadi ada indikator baiknya apa, masalah apa, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, lalu hasilnya bagaimana, kan tidak pernah ada yang mempersoalkan. Sama dengan saat ini. Jadi tidak pernah tahu kita masalahnya apa, kemudian kira-kira siapa yang mampu menyelesaikan masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, indikator keberhasilannya apa, nggak pernah kita bahas. Dan yang dibahas itu, dan ini digiring oleh para pengamat, oleh para pelaku survei, ya, seolah-olah negara ini diselesaikan oleh orang-orang yang punya popularitas, orang-orang punya elektabilitas tinggi. Hanya itu saja, yang tidak pernah ada dibahas siapa yang mampu memimpin negeri ini, nggak pernah dibahas. Nah, ini membawa kita akan semakin jauh ke demokrasi yang substantif, pemilu yang substantif. Jadi semuanya prosedural saja. 5 tahun prosedurnya, pemilu, 5 tahun pemilu, demokrasi yang hanya prosedural. Nah, ini yang harusnya ya kita, siapapun juga, saya menghimbau, apakah itu para guru besar ya dari kampus-kampus, bicaralah sekarang ini, bicara, sampaikan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing, membedah persoalan yang ada di Indonesia, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita, walaupun ya demokrasi itu mensyaratkan ya pendidikannya harus cukup ya, kedua itu ekonominya juga harus sudah mapan. Artinya kita tahu banyak orang miskin, demokrasi itu pasti tidak akan berjalan secara substantif, pasti itu. Enggak tuh, tingkat pendidikan masih rendah, saya yakin juga maka cara memilihnya juga berbeda dengan orang yang pendidikan tinggi. Ini dua hal yang harus selesaikan. Pertama, ekonominya bagaimana bangun, yang kedua bagaimana pendidikan jadi lebih baik, sehingga pemilu kita itu kedepannya menjadi lebih baik. Tetapi walaupun kondisi demikian, jangan digiring rakyat yang kita yang tadi, yang tidak memenuhi dua syarat tadi, terus menerus memilih, dan memilihnya itu karena apa? Karena popularitas, ya akhirnya negeri ini tidak akan selesai dari persoalan. Iya, itu Kanda, yang saya rasakan misalnya. Tapi begini Kanda, ya kan kita kan bergerak dari realitas kan sesungguhnya, kan. Betul. Apa yang dipikirkan Kanda Marzuki itu adalah pikiran yang ideal, dan seluruh orang ingin yang ideal itu. Tapi dalam kondisi saat ini, bagaimana mau ideal kita mencari pemimpin terbaik dihadang oleh presidensial threshold. Jadi kalau sudah 20% kursi itu ya maksimal 4 calon, dan sekarang cuma mengkerucut 3 calon. Nggak ada pembicaraan di luar selain Anies, Ganjar, Prabowo, Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjar, Prabowo, Anies. Jadi bolak-balik 3 itu aja, seolah-olah stok pemimpin kita hanya 3 itu. Tapi kalaupun dipaksakan munculkan sosok lain yang dianggap lebih mampu menyelesaikan persoalan, ya dia nggak masuk selor juga threshold itu. Akhirnya 2024 yang tinggal 10 bulan ini ya tetap akan menghadapkan pada soal yang sama. Ya, jadi itu satu hal ya, ada variabel yang menghambat untuk masuknya orang ke gelanggang kontestasi. Itu hal tersendiri. Artinya membuka ruang. Tapi ruang itu dibuka pun kalau dengan cara seperti sekarang itu tidak menyelesaikan masalah juga. Saya ruangnya dibuka. Tapi kontestasi cuma popularitas, elektabilitas. Jadi enggak juga artinya kontestasi. Kalau bicara gagasan yang bagaimana? Kan banyak juga yang ngomong, wah ini kontestasi gagasan bagaimana? Apa yang digagas?
gagasan kosong saja. Jadi orang yang nggak punya pengalaman, orang nggak ngerti apa-apa, karena baca saja, karena menghafal, jadi gagasan. Tapi nggak tahu masalah bangsa ini apa sebenarnya. Artinya gini loh, itu satu masalah ya. PT ya, Presidential Threshold itu satu masalah sendiri. Tetapi bagaimana membawa ke ruang kontestasi ini masalah yang dihadapi bangsa ini apa? Diterjemahkan dulu. Siapa yang melakukan itu silahkan diatur. Misalnya ginilah ya. Kalaupun kondisi sekarang ini sudah terjadi dalam kontestasi nanti, misalnya seorang calon presiden itu diuji, misalnya dalam berapa hari dalam berbagai persoalan oleh misalnya lawan kontestasinya, misalnya ada timnya. Nah, dia menguji bagaimana si calon presiden dari lawannya. Dia tanyakan seluruh persoalan bangsa ini, dites pemahamannya, lalu bagaimana dia menyelesaikan kemudian gagasannya, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Kita tahu seperti contoh ya, saya ingat Pak Jokowi waktu DKI bilang, wah kewenangan saya terbatas, saya harus jadi presiden baru bisa menyelesaikan DKI. Loh, berikutnya sama, Gubernur Anies juga sama. Kemarin saya tanya cerita dengan Pak Saganda, oh Pak Anies kemarin dipaksa untuk mengeluarkan IMB, dia nggak mampu karena dia hanya seorang gubernur. Loh, kalau jadi presiden nanti gimana? Mampu nggak dia melawan oligarki? Kekuasaan ekonomi, kekuasaan partai, sama juga. Artinya masuk lubang, keluar lubang lagi, masuk lubang lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Saganda kemarin sama ke saya, Pak Anies kemarin terpaksa loh mengeluarkan IMB Pulau Reklamasi. Kenapa? Tekanan. Saya kaget juga loh, tekanan. Karena di publik dia bilang menghargai penguasa yang sebelumnya, sudah dia melalui proses, sudah tuh menghormati ya, melindungi investor. Itu kalimat yang keluar. Artinya investor dan alam ya, walaupun saya sendiri nggak sepakat dengan cara berpikir gitu, karena siapapun investornya kalau melanggar aturan, melanggar undang-undang ya habisin aja, nggak ada urusan. Tetapi saya baru tahu bahwa itu dapat tekanan. Loh, kalau tekanan jadi harus jadi presiden. Nanti setelah jadi presiden kasusnya sama juga dengan Pak Jokowi bilang, tidak bisa melawan kekuasaan ekonomi, tidak bisa juga melawan kekuasaan partai. Kenapa? Memang sistem politik itu seperti itu. Dan jangan salah, saya bilang Indonesia ini sudah dikuasai hanya beberapa orang saja. Ya, tapi kan kembali Kanda Marzuki ya, di depan kita kan menu terbatas. Ya. Jadi menu terbatas itu Anies yang sudah hampir pasti itu pun masih digoyang-goyang juga oleh KPK. Kita nggak tahu tuh jadi ditersangkakan atau enggak. Belum kan? tentu juga sih. Ya, ini kan? tarik menarik juga Ya, di antara kan? partai-partai Ya. juga. Nah, di antara partai-partai juga mungkin ada juga tarik menarik. Prabowo juga nggak jelas juga, belum jelas juga, sama PKB. Ganjar lebih nggak jelas lagi. Nah, persoalannya kan sebenarnya ya di elit-elit politik sendiri. Mereka tidak mau membangun demokrasi yang sehat kan? Ya. Sepakat. Jadi sampai sekarang mereka menyandra calon-calon itu. Sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan contest of quality misalnya, bagaimana mereka mau berdebat soal kualitas sementara maju atau enggaknya aja mereka nggak bisa ada jaminan. Jadi gitu. Peran masyarakat sipil ini, civil society ini sangat penting. Ini yang harusnya ditumbuhkan lagi. Jadi masyarakat sipil ini kayaknya sudah nggak bersuara saat ini. Saya sering bicara di kelompok-kelompok guru besar. Kita kan ada WA para guru besar, para rektor, para orang-orang pengamat pendidikan. Kita sering berdiskusi masalah negara ini, tapi tidak ada keberanian untuk bicara keluar. Kenapa? Ada batasan-batasan birokrasi, khususnya rektor-rektor negeri untuk bicara. Kenapa begitu bicara disemprit dia? Nah, ini hal seperti ini kan harusnya yang kita kritisi, bangkitkan semangat dari para guru besar ini untuk bicara di ruang publik, nyampaikan ya. Di samping itu para praktisi, para artinya arti partisan ya harus bicara di ruang publik. Ya seperti saya lah ya,
orang yang tidak ada kaitan dengan partai saat ini, yang tidak ada kaitan dengan kepentingan apapun. Kita ingin nyampaikan, ini loh masalah bangsa ini, kita cari pemimpin yang benar gitu loh. Nah, terserah nanti partai urusannya apa begini, tapi tekanan publik ini ya, ini mudah-mudahan akan memelekkan partai. Kenapa? Publik ini akan mempengaruhi elektabilitas daripada partai itu. Ya, tapi begini Kanda ya, sekali lagi ya, civil society bukan tidak bekerja. Jadi kita sudah puluhan kali misalnya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan presidential threshold. Maksudnya agar calon-calon itu nanti kita contest of quality, bukan contest of popularity. Jadi nanti setelah mereka bisa ikut dalam kontestasi kan ketahuan tuh mana yang berkualitas, mana yang punya komitmen, mana yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi soalnya adalah saya aja tahun lalu itu mengajukan 5 judicial review dan boro-boro substansinya dibahas, bilang semua legal standing ditolak. Coba bayangkan. Jadi seolah-olah presidential threshold itu hanya urusan partai politik peserta pemilu kemarin. Nah, ini kan dia sudah ngelok. Kalaupun kita secara realistis mau ngomong mengenai, wah ini nih calon pemimpin yang cocok. Let's say misalnya, saya suka dengan sosok Rizal Ramli, berani ngomong apapun ya. Tapi kan nggak bisa masuk juga dalam gelanggang kecuali ada perubahan fundamental di negara ini sebelum 2024 ada turbulensi politik, ada reformasi, baru kita hilangkan semua penghalang-penghalang itu. Tapi untuk kalau linear normal ya udah menunya itu aja pasti gitu. Ya saya lihat, saya ikuti terus ya bagaimana GR dilakukan oleh para aktivis dan sebagainya. Tapi ya dalam lingkungan terbatas orang-orang itu yang dianggap radikal oleh pemerintah. Nah cobalah ya kalau saya segini lah ya, kita harus menjadi manusia yang 1001 alternatif ya. Kalau setiap persoalan tuh dicarikan alternatifnya, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Nah, sehingga dapat walaupun the worst case kita dapat alternatif yang paling buruk, baik di antara yang buruk. Itu artinya kita berpikir jangan kita monoton berusaha untuk menggagalkan 20%, itu siap fokus. Tapi tidak pernah ada alternatif lainnya sehingga membawa kecerdasan publiknya menjadi lebih baik. Misalnya apa alternatif lainnya? Inilah yang saya akan sampaikan di ruang ini. Saya ngajak gitu loh. Saya ajak, mari kita bicara di ruang publik melalui podcast, melalui YouTube yang punya akun yang cukup banyak. Kita bicara gitu. Jangan ya kalau saya sendiri pun kan tidak banyak didengar orang. Tapi kalau banyak orang yang bicara dan itu mempengaruhi ruang publik, saya kira pasti ruang publik pun akan tergerak loh. Gitu. Iya, pasti tapi akan begini, karena Marzuki kan kita harus realistis juga ya. Sekarang ini menu yang disodorkan ke kita itu sangat mungkin cuma 3 itu. Jangan dibahas menunya, cari menu yang lain. Nah, cari menu yang lain itu. Saya suka misalnya, saya mau dukung Rizal Ramli, dia canggih, berani ngomong apapun. Tapi suaranya hanya Refli Harun kan? Iya. Tapi masalahnya gaungnya kurang, viralnya kurang gitu. Tapi masalahnya ini kan partai politik yang pegang urusan. Betul. Iya kan? Jadi selama partai politiknya masih seperti sekarang ini transaksional, memang nggak mungkin menghasilkan pemimpin yang kita harapkan. Jadi mereka masuk ke mau mencalonkan aja misalnya, sudah tahu calonnya baik sekalipun misalnya, tetap aja mereka minta uang. Iya kan? Inilah biaya macam-macam. Itu tadi 2 hal yang saya sampaikan di awal tadi, tingkat pendidikan dan kehidupan kan. Enggak, ini kan elit politik yang minta uang. Mereka sudah tingkat pendidikannya tinggi, dokter, minta uang juga mereka. Alasannya macam-macam, tapi ujung-ujungnya minta juga. Sekarang transaksinya udah ratusan miliar untuk menempatkan A, menempatkan B, atau menerima A, menerima B. Kan itu sudah rahasia publik tuh Kanda. Nah, itu yang artinya ada persoalan yang lebih substansi. Urusan negeri ini ada mental yang sudah rusak. Nah, ini yang harusnya ya saya sampai kemarin kita bicara revolusi mental. Revolusi mental muncul masalah pajak, masalah berarti gagal loh revolusi mental. Gagalnya apa? Karena kalau revolusi mental udah gagal, buktinya periode kedua nggak disebutkan lagi. Penyelenggara negara sendiri melakukan perbuatan penyuluhan yang amoral. Itu ya indikasi pertama. Nah, kalau yang lain-lainnya masyarakat kan nanti diteladani oleh kepemimpinan itu bisa ikut. Nggak bisa revolusi mental itu kepada masyarakat.
kepada penyelenggara negara dulu. Hidup hedon itu kan sudah hal yang kayak hedon sudah hal biasa.